selamat sore Sobat iPod Malang, dimanapun berada. Seperti biasa, kita ada IG Live kali ini, di sore yang cerah ini nih. Hari ini masih dengan saya, Nabila, di sini Senior Marketing Officer dari iPod Malang. Kali ini saya akan ngebahas salah satu instrumen investasi yang mungkin teman-teman sebenarnya sudah kenal. Cuman gini kan, kadang itu kita mau memulai, itu gimana sih? Nah gitu kan ya, ini sebenarnya apa sih kan gitu. Mungkin kemarin ada teman-teman yang sudah ikut tentang edukasi kami, obrolan kami tentang reksadana secara umum, yaitu untung dengan reksadana bersama Kak Mas Hayu Bella. Kali ini saya akan membahas tentang reksadana pasar uang dengan tema RDPU punya iPod. Kali ini saya nggak sendirian, karena apa? Saya akan ditemani oleh rekan saya dari Surabaya, yaitu kita panggil aja ya, Kak Imelda. Oke, untuk itu kita tunggu sambungan dengan Kak. Stay tune ya. Nanti bahasanya mungkin dari teman-teman ada yang pengen tahu lebih lanjut tentang reksadana pasar uangnya milik iPod. Itu apa? Gitu ya. Halo, selamat sore Kak Imelda, apa kabar? Sore Kak Nabila. Kabar baik. Oke, gimana nih kabarnya? Baik, kabarnya. Alhamdulillah. Kabarnya baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Oke Kak Imelda ini di sini nanti akan ngobrol sama saya. Nah, santai-santai aja ngobrolnya. Mungkin teman-teman nanti bisa ngikutin ya sampai akhir. Itu mungkin nanti bisa menambah referensi investasi teman-teman. Oke, kalau itu daripada saya nanti banyak ngobrol ya, kita persilahkan dulu buat Kak Imelda buat memperkenalkan diri. Silahkan Kak Imelda. Oke, selamat sore Sobat iPod Malang dan Surabaya ya. Perkenalkan, saya Imelda dari tim iPod Surabaya. Nah, di sini saya nanti bersama Nabila ini akan menjelaskan seputar EDPU yang ada di iPod Pay. Oke, makasih. Oke. Jadi kasih bocoran ya, RDWU yang ada di iPod Pay. Oke. Nah, di sini sobat nanti kalau sobat iPod mau ada yang ditanyakan silahkan langsung aja nanti di kolom pertanyaan. Nanti kalau waktunya istilahnya masih ada tersisa waktu, kita akan bahas sama-sama. Oke? Jangan malu buat bertanya. Nanti kalau malu bertanya susah di jalan ya Kak ya. Oke, Kak Imelda. Ini Kak Imelda. Mungkin sebagian teman-teman di iPod Malang nih, kalau di Surabaya mungkin ada sebagian yang belum mengenal tentang RDPU. Nah, kita kan tadi tuh tema itu RDPU udah punya iPod. Nah, di sini bisa nggak sih Kak dibantu untuk ngejelasin apa sih sebenarnya RDPU sendiri? Oke, jadi Sobat iPod Malang dan Surabaya nih, jadi untuk reksadana pasar uang sendiri, nah ini adalah jenis reksadana yang investasinya ini ditempatkan pada jenis instrumen pasar uang. Jadi untuk masa jatuh temponya ini kurang dari 1 tahun. Jadi ini yang risikonya paling kecil ya, Sobat iPod Surabaya. Jadi dibandingkan dengan 3 reksadana yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, untuk reksadana pasar uang sendiri, ini nih untuk bentuk instrumen investasinya, ini jadi bentuknya seperti deposito berjangka, nah sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, seperti itu. Nah, tujuannya sih untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal, seperti itu. Oke. Oke, untuk menjaga likuiditas pemeliharaan modal. Jadi reksadana pasar uang itu, jadi dasarnya sendiri tentang reksadana kan itu sumpulan dana yang kita kumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi. Dan di sini oleh manajer investasi sendiri, dana kita itu tadi istilahnya diletakkan di instrumen investasi, deposito atau surat hutang jangka pendek. Begitu ya Kak Imelda ya? Betul sekali. Nah, gini Kak Imelda, banyak nih teman-teman, mungkin ada sebagian, mungkin minta dijelasin juga sih, reksadana pasar uang dengan deposito sendiri. Tadi ada, nah tadi kita sampaikan, kita jelasin juga deposito
deposito kan gitu, deposito reksadana, kok reksadana ada reksadana pasar uang ada depositonya gitu. Sedangkan terus di sini pasti pada teman-teman tuh pasti ingin tahu kan ya. Nah, bedanya reksadana pasar uang dengan deposito itu apa, Kak? Nah, bedanya. Jadi yang pertama ini adalah kebebasan setor dan tarik dana, Sobat Ipot. Nah, jadi tidak seperti deposito yang dananya tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo ya. Ya, jadi reksadana ini menawarkan fleksibilitas. Nah, jadi Sobat Ipot ini dapat memilih untuk menyetorkan atau menambah investasinya. Nah, kapan saja tidak terkait oleh waktu dan dapat ditarik kapanpun dibutuhkan tanpa harus terkena penalti seperti itu. Yang kedua, jangka waktunya fleksibel. Jadi reksadana ini tidak mengharuskan investornya untuk menyimpan dana dalam waktu tertentu. Nah, kalau reksadana ini kan ada jangka waktunya ya, Kak Nabila. Nah, itu yang berikutnya, ini modal awal minim sekali. Jadi kalau situ biasanya minimal 1 juta serendah-rendahnya. Nah, untuk memulai investasi di reksadana, nah ini cukup 100.000 saja. Nah, ini Sobat Ipot sudah bisa investasi di reksadana pasar uang. Lalu yang berikutnya ini adalah bebas pajak. Jadi biasanya bunga yang didapatkan dari deposito itu akan dipotong pajak. Nah, tapi kalau untuk RDPU, nah ini tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, karena NAB yang Sobat Ipot dapatkan ini, nah itu sudah dipotong dengan biaya pengelolaan Sobat Ipot seperti itu. Oke. Jadi seperti itu sih perbedaan antara reksadana dan deposito ya, Kak Nabila. Gitu. Oke, jadi kalau bedanya kan mungkin yang kita tahu nih deposito satu, deposito itu kan minimum depositnya yang besar, minimal 1 juta. Gitu ya, kalau di Ipot sendiri reksadana pasar uang itu minimal 100.000 rupiah. Nah, fleksibilitasnya juga seandainya kan gini, teman-teman pengen tarik dana sewaktu-waktu di aplikasi Ipot itu bisa ya Kak ya. Nah, kalau di deposito yang teman-teman mungkin tahu udah minimum depositnya gede, oke. Terus kemudian tidak bisa sewaktu-waktu, jadi ada kontrak berjangkanya, bisa bilang kayak gitu ya, ada kontrak berjangkanya. Kemudian deposito juga ada potongan pajak, ketika email sudah menyampaikan. Dan juga kalau reksadana pasar uang itu tidak dikenakan pajak, teman-teman. Nah, nanti kalau saya akan mencairkan sewaktu-waktu pun tidak ada biaya namanya biaya penalti, karena disesuaikan dengan juga kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Nanti di sini gini Kak, ada yang tanya juga nih. Oke. Karena masih ada tuh yang teman-teman tuh tahu, teman-teman masih ragu nih biasanya, karena kan mereka masih baru memulai di dunia pasar modal khususnya. Terus mereka masih baru, oke lah aku nyoba deh di reksadana dulu. Nah, reksadana pasar uang sendiri itu menurut Kak Imelda nih cocok nggak sih untuk pemula yang masih baru memulai buat investasi pasar modal? Ya, makasih Kak Nabila. Jadi sering kali ya Sobat Ipot, nah kita banyak yang masih menganggap ini investasi, jadi sering kali dianggap sebagai hal yang rumit. Nah, menakutkan dan dapat menimbulkan kerugian finansial seperti itu. Nah, jadinya akhirnya kebanyakan orang ini menikmati pendapatan pasif melalui investasi pun ini terus menunda, Sobat Ipot. Jadi menunda berinvestasi. Nah, padahal menurut para ahli ini 40% orang, nah ini telah mengalami kerugian finansial akibat menunda berinvestasi ya, Sobat Ipot. Nah, jadi mereka melewatkan kesempatan kenaikan nilai uang. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di investasi untuk yang reksadana pasar uang ini sangat cocok untuk pemula. Nah, karena apa? Nah, karena investasi EDPU ini risikonya paling kecil seperti itu dan tidak membutuhkan dana dalam jumlah besar. Jadi cukup dimulai dari 100.000. Nah, ini kalian sudah bisa memulai dari alternatif investasi yang sesuai dengan ketersediaan modal kalian. Seperti itu. Oke, resikonya sangat kecil. Dan kemudian kalau dibilang risiko sangat kecil, berarti kalau untuk returnnya sendiri gimana tuh Kak? Kalau returnnya memang dibanding dengan reksadana yang lain, paling kecil, nah itu tapi dia paling aman ya. Jadi kalau risikonya ini paling kecil dan paling aman dia untuk reksadana pasar uang. Gitu. Oke, jadi reksadana pasar uang sendiri Sobat Ipot
Kalau mungkin teman-teman baru memulai, seperti kata Kak Imelda tadi kan cocok buat teman-teman yang baru mulai. Nah nanti kalau seandainya kan masih kan high risk high return pastinya gitu ya, high risk Iya, high return. betul. Teman-teman takut nih investasi di pasar saham, terus mau nyoba dulu nih, aku mau nyoba dulu nih Kak Imelda, Mbak Nabila di reksadana pasar uang kan gitu ya. Nanti kalau teman-teman lihat, teman-teman pelajari, tadi kita bisa tahu bahwa peningkatannya itu selalu signifikan naik terus. Jadi istilahnya Betul. keuntungannya itu dia kalau dibilang ya pelan tapi pasti. Nah, kalau saya teman-teman masih saya mau disverifikasi juga buat investasinya Iya, teman-teman selain di saham atau mungkin reksadana saham yang lainnya atau mungkin punya investasi yang lain itu bisa juga ke reksadana pasar uang pasar gitu uang. ya Kak ya. Nah, Mm-mm. gini, berarti kalau kita ini cara kerjanya reksadana pasar uang itu bertumbuh setiap hari, gitu ya. Iya. Daripada saya dana kita taruh di bawah bantal atau dimasukkan ke celengan. Atau mungkin nanti kalau kita masukkan, kadang kita gini, kalau kita taruh dana di ATM, nah tak dana di ATM ya atau di rekening kita tuh rekening bank kadang namanya oh niatnya buat nabung nih kan gitu. Ya, tabung nanti teman-teman takutnya diambil gitu ya buat kebutuhan apa kalau gitu mau nanti diajak temennya ngopi dikeluarin buat ngopi. Nah kalau di reksadana pasar uang nanti ini teman-teman itu imbal hasilnya dia lebih tinggi, saya kurang lebih 7-9% per tahun di Indo Premier reksadana pasar uang. Nah nanti sobat IPO juga bisa mendapatkan fleksibilitas pencairan dana sewaktu-waktu. Jadi nggak reksadana dananya teman-teman itu nanti nggak disimpan ke rekening pribadi, tapi langsung kok teman-teman berinvestasi di Iya. pasar reksadana pasar uang langsung masuk ke rekening RDN. Jadi kita nggak lihat sewaktu-waktu atau kita lihat di ATM ada angkanya kita mau mengambil gitu. Jadi istilahnya kok di reksadana pasar uang untuk nabung juga untuk pemula yang masih belajar buat investasi ini cocok sekali. Nah, kalau teman-teman nanti seandainya nih download aplikasi iPod ya teman-teman, download aplikasi iPod di Play Store atau App Store kan banyak sekali aplikasi iPodnya. Nah, dari sekian banyak aplikasi iPod, nanti kalau teman-teman di sini iPod nih ya kan ada reksadana, ada iPod Go itu untuk investasi saham dan reksadana. Reksadana tuh kita sebenarnya ada sekitar 240-an dari 40 manajer investasi. Terus kemudian ada iPod News seperti itu, ada iPod Pay. Nah, ada iPod iPod Investing. Nah, yang terbaru itu iPod Investing. Iya. Biasanya juga bisa dibilang iPod. Nah, gitu. Nah, dari semua jenis aplikasi nih, nah, yang untuk khusus imbal hasil maksimal dari aplikasi iPod itu sendiri yang menunjang reksadana pasar uang itu apa tuh Kak Imelda? Jadi yang menunjang untuk aplikasi sendiri, ya untuk aplikasi iPod-nya Mm-mm. sendiri, ini yang menunjang investasi reksadana pasar uang Mm-mm. ini adalah iPod Pay, Sobat iPod. Jadi Mm-mm. kenapa? Nah, di iPod Pay ini bisa memaksimalkan saldo nasabah ini dengan fleksibilitas tanpa batas. Jadi melalui layanan penempatan dana secara otomatis di reksadana pasar uang. Mm-mm. Nah, ini dengan Mm-mm. hasil setahun terakhir ini di kisaran 7-9%, itu di atas Ya, bunga deposito ya Sobat Depo Surabaya seperti itu. ya. Nah, untuk reksadana reksadana pasar uang yang bisa dipilih ini ada 8 macam reksadana pasar uang seperti itu. Dan nanti kalau Sobat Depo Hmm. Surabaya lihat di aplikasi iPhone, nah itu pencairannya cukup Mm-mm. satu seperti itu. Jadi tidak terlalu tidak lama ya. Jadi untuk pencairannya cukup 1 hari. Nah, Sobat Ipot, nah nanti bisa dicairkan dananya sewaktu-waktu seperti itu. Nah, dalam artian 1 hari ini Mm-mm. Mm-mm. 1 hari tepas, jadi 1 hari bursa. Jadi dalam artian gini, ada cut off time. Nah, jadi cut off time itu Mm-mm. kalau Sobat Ipot, ada ini ya pembelian atau penjualan. Nah, di bawah jam 12 siang, nah itu akan dapat NAB hari Mm. itu. Tapi pas jam 12 siang, NAB-nya keesokan harinya. Jadi kalau hari ini misalnya Jumat, Sobat Ipot ada beli, ya misalnya ada transaksi reksadana. Mm-mm. Ini untuk, pencairannya, ini adalah plus 1 hari bursa. Jadi nanti di hari Senin ya, karena sudah lewat dari cut off time-nya, seperti itu. Oke. Kalau
untuk reksadana pasar uang sendiri, di situ ada berapa? Mungkin ada sekitar 8 jenis 8. reksadana pasar uang yang bisa dicarikan dalam waktu 1 hari, teman-teman. Jadi di sini nanti kalau teman-teman seandainya, karena si iPod Pay sendiri nih, sobat iPod, keunggulannya selain kita bisa berinvestasi ke reksadana pasar uang, kita juga bisa ini melakukan pembayaran, pembelian, dan transfer. Seperti itu ya Kak Imelda ya? Iya, betul. Dan nanti teman-teman di sini seperti saat ini contohnya, teman-teman masukkan dana, mengaktifkan dulu nih, kita pilih reksadana apa yang kita investasikan. Jadi dana kita di reksadana di RDN, nanti diinvestasi. Kita pilih reksadananya, contohnya mungkin ada 8, teman-teman milih 2 gitu kan. Deposit dana sekitar 200.000, nanti dananya secara otomatis dibelikan reksadana pasar uang. Nah, dana reksadana pasar uang tersebut sudah secara otomatis dibelikan reksadana. Nah, nanti di kedepannya setelah dana reksadana tersebut settle, sobat iPod bisa melakukan pembelian, pembayaran, dan transfer. Nah, jadi seandainya contohnya pengen beli saham gitu, beli saham, nanti otomatis sistem bisa dibuat beli saham. Atau untuk pembayaran nih, mungkin punya tanggungan apa, bayar BPJS gitu kan, atau mungkin ada tanggungan kartu kredit, itu bisa digunakan. Atau sobat iPod juga bisa melakukan transfer antar bank ya Kak Imelda ya, tanpa dikenakan biaya apapun dari dana yang kita miliki di investasikan itu tadi. Gimana Kak Imelda kalau menurut Kak Imelda? Iya. Nah, jadi sobat iPod, nah intinya di iPod Pay ini adalah untuk adminnya pun ini bebas biaya admin. Jadi sobat iPod nanti bisa gunakan untuk pembayaran kartu kredit. Nah, biasanya kalau kita bayar nih, nah biasanya kan kena biaya admin ya, 6.500 biasanya. Nah, kalau di iPod Pay ini tidak dikenakan biaya admin sobat iPod, seperti itu. Nah, dari situ juga bisa sobat iPod juga bisa gunakan untuk pembayaran tagihan listrik misalkan, atau seperti itu, atau ditambahin lagi mau e-commerce, jadi seperti ya biasanya hobinya shopping nih. Nah, sobat iPod Surabaya bisa melakukan pembayaran ke e-commerce-nya yang sobat iPod yang ini ya, yang lakukan ya untuk transaksi e-commerce-nya. Nah, lalu yang berikutnya ini juga bisa digunakan untuk top up wallet. Jadi misalnya nih sekarang kan nih uangnya ada di handphone ya istilahnya. Jadi kalau misalkan sobat iPod Surabaya lagi ke mall misalnya, nah ternyata tidak bawa uang, nah atau tidak ada aplikasi m-banking atau apa. Nah, dari saldo EDN yang ada, nah sobat iPod itu bisa gunakan untuk top up e-wallet ya. Jadi seperti itu, bisa top up seperti contohnya OVO, GoPay, Dana. Nah, itu juga bisa nanti dipotong dari saldo EDN yang ada, sobat iPod, seperti itu. Tadi sudah minimum deposit yang murah, minimal kan hanya 100.000. Betul. Terus tidak ada biaya transaksi untuk kita melakukan transaksi untuk bayar, beli, dan transfer. Tapi kalau untuk biaya pembelian reksadana sendiri itu ada nggak sih Kak? Kan tadi kita untuk transfer antar bank tidak dikenakan biaya. Nah, kalau untuk seandainya kan dana sudah terbeli RDBU-nya, itu ada biayanya lagi nggak? Tidak ada. Jadi untuk tidak ada ya? Iya, untuk biayanya ini free ya. Jadi untuk reksadana sendiri, iya betul. Nah, jadi untuk reksadana di kita nih, kita kan ini supermarket reksadananya ya sobat iPod. Nah, jadi tidak hanya terpaku dari reksadana pasar uang saja, nah ada reksadana yang lain. Nah, itu kebanyakan rata-rata itu untuk fee-nya ini free, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita biasanya beli reksadana nih di tempat lain, nah biasanya kan kena fee ya. Nah, biaya custodian, biaya apa. Nah, kalau di sini, nah itu kebanyakan free, tergantung dari manajer investasinya juga, sobat iPod, seperti itu. Kak Imelda, tadi kan tuh udah cerita nih, banyak nih keunggulannya iPod Pay, terus kemudian kita bisa melakukan beli, bayar, transfer secara otomatis, gratis juga bisa. Nah, di sini sendiri Kak, kalau untuk cara registrasi untuk yang masih baru ingin memulai berinvestasi, khususnya di reksadana pasar uang, itu gimana tuh Kak?
Jadi Sobat Ipot Surabaya dan Malang nih, kalau misalkan mau register ya, nah cukup Sobat Ipot cukup download aplikasi Ipot Investing. Nah ini nanti tinggal klik menu registration. Nah terus nanti Sobat Ipot Surabaya tinggal input data. Jangan lupa ada email verifikasi yang masuk ke email yang terdaftar seperti itu. Nah itu Sobat Ipot itu harus klik dulu email verifikasinya. Nah supaya untuk mengaktifkan. Nah setelah itu cepat, jadi untuk nomor EDN jadi itu sekitar paling lambat sekitar 2 hari itu sudah jadi, tapi paling cepat 1 jam sudah ada yang jadi. Jadi selama tidak ada kendala di bank EDN-nya, nah jadi tidak ada masalah di capil, nah itu cepat untuk nomor EDN-nya itu jadinya cepat. Nah seperti itu. Nah nanti tinggal klik menu registration saja. Nah itu nanti sudah bisa menggunakan aplikasi iPod Pay seperti itu, Sobat Ipot. Nah untuk aplikasi iPod Pay sendiri, Sobat Ipot bisa akses melalui www.ipodpay.com atau dari aplikasi iPod Pay yang di Android ataupun di iPod seperti itu. Oke, kalau untuk jadi tadi kalau untuk registernya ya, untuk register mungkin bisa melalui aplikasi iPod, logonya seperti di belakang saya atau di belakang Kak Imelda. Nah, Sobat Ipod bisa search aja iPod. Tapi kalau untuk saat ini memang iPod Pay-nya belum support di aplikasi iPod. Nah, masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan, nanti kedepannya pasti iPod Pay ini juga dalam satu kesatuan aplikasi iPod. Nah, untuk sementara Sobat Ipod untuk investasi DPU khusus iPod Pay dan untuk mungkin buat bayar, beli dan transfer bisa menggunakan aplikasi iPod Pay tersendiri dulu. Nah, seperti itu. Untuk registernya itu cukup nih. Nah, cukup KTP atas nama KTP-nya teman-teman ya, Sobat Ipod ya. Nah, Sobat Ipod Malang ataupun Sobat Surabaya. Kemudian nomor rekening atas nama Sobat Ipod. Nah, cukup itu aja. Seperti disampaikan Kak Imelda, klik menu register. Menu register selain dari aplikasi iPod Pay, yang logo sudah di belakang saya atau di belakang Kak Imelda, juga bisa melalui aplikasi iPod Pay. Nah, download iPod Pay, terus register dari situ juga bisa. Boleh kok. Boleh, download jadi sekalian gitu kan. Nah, nanti setelah itu, Sobat iPod bisa menikmati semua keunggulannya. Jadi cukup KTP, NPWP jika memiliki. Nah, yang penting itu ada nomor rekening pribadi. Nomor rekening pribadi atas nama Sobat iPod. Nah gitu. Nah biasanya kadang ada yang oke, rekening pribadinya nyoba nih pakai nomor rekening ayah. Nah kan bukan nomor rekening pribadi kita ya, tapi nomor rekening ayah. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi atas nama kita sendiri. Kemudian nanti tinggal menikmati semua aplikasi iPod yang ada. Di sini Kak Imelda, kalau untuk sebagian nasabah lama, nah di sini yang ingin menikmati keseruan atau keunggulan dari aplikasi iPod Pay itu apa harus registrasi lagi yang seperti saya sebutkan tadi syaratnya ataupun Kak Imelda sebutkan, atau oke, langsung aja digunakan atau gimana tuh Kak? Atau ada proses lebih lanjut? Jadi gini Sobat Ipod. Nah, untuk yang sudah terdaftar, sudah punya kode nasabah, sudah EDN-nya sudah jadi. Nah, Sobat Ipod cukup mengaktifkan akun iPod Pay-nya. Nah, untuk mengaktifkannya, ini Sobat Ipod hanya perlu kirim instruksi untuk pengaktifan iPod Pay. Nah, ini kirim instruksinya ke support@indopremier.com. Nah, nanti di situ jadi Sobat Ipod nanti bisa email dengan menggunakan email yang terdaftar di iPod-nya Sobat Ipod Surabaya dan Malang. Nah, lalu selanjutnya pihak iPod Pusat ini akan menghubungi Sobat Ipod untuk verifikasi. Nah, verifikasinya berupa apa? Video call Sobat Ipod. Jadi nanti akan di video call ya untuk bukti aktivasi iPod Pay seperti itu. Nah, yang bisa akses ke aplikasi iPod Pay ini perlu Sobat Ipod ketahui, ini yang memiliki EDN Permata maupun BCA. Nah, untuk EDN Mandiri, ini mohon maaf, jadi masih belum bisa menggunakan aplikasi iPod Pay. Tapi kalau untuk yang bisa, ini adalah EDN, BCA, dan Permata ya, Sobat Ipod seperti itu. Iya. RDN-nya Permata dan BCA. Kemudian di sini di sini juga Sobat Ipod jangan lupa untuk selalu save username, password, dan pin trading. Karena nanti di akhir sesi pada saat kita selesai registrasi, username, password, dan pin trading Sobat Ipod buat sendiri. Dan itu juga harus hati-hati ya untuk
Iya, betul. untuk penggunaannya seperti itu. Karena apa? Iya. Isi username, password dan PIN tadi nanti digunakan untuk login aplikasi iPod. Kalau lupa, seandainya nih saya lupa username, saya lupa password, nanti konfirmasi saja ke kami, ke saya yang di Malang ataupun di Surabaya, kita bisa bantu untuk caranya gimana untuk konfirmasi lupa username ataupun passwordnya. Seperti Iya, itu. betul. Di sini, oke. Oke. Kak Nabila, ini saya mau tambahkan juga nih. Mm-mm. Jadi untuk Boleh silakan. sobat iPod, jadi untuk sobat iPod yang mendaftar dengan rekening pribadi, yang mendaftarkan rekening pribadinya BCA, ini akan dibuatkan EDN BCA, otomatis akan dibuatkan EDN BCA. Tapi kalau sobat iPod mendaftarkan rekening pribadinya, ini selain BCA, maka akan dibuatkan EDN-nya Permata, sobat iPod, seperti itu. Oke. Iya. Hampir ketinggalan tadi informasinya ya, Kak. Iya. Oke. Tadi saya ulangi lagi. Perlu diingat dan dicatat. Kalau rekening Iya. pribadi kita BCA, nanti otomatis by system akan dibukakan RDN BCA. Betul. Kalau rekening pribadi kita selain BCA, nah jadi gini sobat, di iPod itu tidak mengharuskan teman-teman, sobat iPod, memiliki rekening BCA. Saat ini kan punyanya rekening tadi selain BCA, boleh kok. Nanti dibukakan otomatis RDN-nya Permata, by system, semua by system teman-teman gitu. Nah, oke. Di sini juga nih Kak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, ada yang kurang atau gimana ya? Gimana Kak? Jadi gini, jadi berkaitan dengan registrasi tadi ya. Nah, itu ada username, ada password, ada PIN nanti yang kita buat sendiri sewaktu registrasi. Nah, ini jangan jadi jaga benar-benar data kerahasiaan. Betul. Iya, data kerahasiaan sobat iPod seperti itu. Nah, jadi jaga benar-benar jangan sampai di-share ke pihak lain seperti itu, apalagi pihak-pihak yang mengatasnamakan iPod seperti itu. Nah, jadi jangan sampai share username, password, PIN, kode OTP. Nah, karena itu nanti bisa disalahgunakan. Dan jangan follow Instagram yang ini ya, akun palsu ya, seperti itu. Hati-hati. Banyak sekali teman-teman memang akun fake mengatasnamakan iPod Malang, iPod Surabaya, ataupun Indo Premier yang ada di pusat gitu. Nanti kalau sobat iPod, nah ini pasti kalau yang udah follow kita itu insya Allah aman lah Kak Imelda. Nanti kalau seandainya tiba-tiba di follow yang selain kami, nah itu hati-hati karena kita pasti itu kalau IG kami itu @iPod Malang tanpa ada spasi, @iPod Surabaya tanpa tambahan apapun, ataupun Indo Premier ada centang birunya. Nah, itu yang buat verifikasi dari IG. Nah, jadi situ nanti teman-teman harus lebih care lagi karena banyak sekali. Teman-teman juga harus jaga betul akun yang dimiliki oleh teman-teman, username, password dan PIN trading. Nah, Kak gini, untuk strategi nih, tadi kan sudah nih cara register udah kita jelasin lengkap sekali. Kalau untuk strategi memilih RDPU yang kinerjanya baik, itu gimana tuh Kak? Jadi strateginya, nah sobat iPod nih perlu ada jadi semacam pemetaannya. Jadi sobat iPod ini termasuk kategorinya investor yang seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan investor yang inginnya dapat pendapatan pasif, nah tapi risikonya tidak terlalu besar, nah bisa pilih reksadana pasar uang seperti itu. Nah tapi kalau misalkan butuhnya buat apa? Jadi misalkan untuk tabungan pensiun, dana pensiun atau dana pendidikan anak misalkan, atau untuk tabungan yang mau menikah misalkan. Nah, itu mungkin bisa pilih reksadana dengan reksadana campuran atau reksadana saham seperti itu. Jadi nanti dipetakan dulu. Jadi untuk termasuk kategori investor seperti apa. Nah, juga kenali tingkat risikonya sobat iPod. Nah, di aplikasi kita ini ada yang namanya prospektus. Jadi sobat iPod nanti bisa cek prospektus dari reksadana masing-masing reksadana. Nah, ada yang namanya fund fact sheet, itu sobat iPod juga bisa cek kinerjanya seperti apa, dan dia ditempatkan di kalau misalkan reksadana saham ditempatkan di saham apa saja, seperti itu komposisi portofolionya. Nah, sobat iPod bisa cek dulu. Nah, lalu yang berikutnya profil manajer investasi ini sangat perlu. Nah,
untuk mendukung itu semua, nah Sobat IPOT bisa gunakan fasilitas ini ya, IPOT Fund Evaluator. Jadi dari IPOT Fund Evaluator, nah Sobat IPOT bisa di situ bisa bandingkan, bisa filter berdasarkan yang AUM-nya tinggi, misalkan per periode 1 tahun, nah dari reksadana pasar uang. Nah nanti Sobat IPOT bisa filter seperti itu. Nah lalu yang berikutnya, nah Sobat Report, jadi ini ya, selain itu underlying tadi dari komposisi portofolio. Nah itu, jadi Sobat Report itu poin-poin penting untuk cek reksadana yang bagus, reksadana yang menurut Sobat Report cocok ya untuk profil, untuk karakter ini investasi Sobat Report seperti itu. Oke. Jadi kalau Iya. dari keseluruhan reksadana keseluruhan reksadana nih kita cek dulu profil resikonya kita gimana, kita prepare-nya kemana. Terus kemudian cek juga reksadana pasar uang kinerjanya gimana dari AUM-nya, under asset manajemennya yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, kok dari kemudian tadi apa Kak? Reksadana, kinerja manajer investasi, sama dari isi atau portfolio dari reksadana. Tapi kalau untuk reksadana pasar uang sendiri, kalau di aplikasi IPOTPay itu semua sudah terjamin bahwa dari asetnya, dari manajer investasinya. Terus kemudian kalau minimal dari manajer investasi itu minimalnya itu untuk dana kelolaannya kurang lebih 10M kalau dari OJK, tapi biasanya kita teman-teman dari IPOT biasanya paling enggak di atas 10 atau sekitar 50M. Nah, di situ nanti kalau seperti unit penyertaan itu nanti akan mengikuti. Benar nggak di reksadana pasar uang nih di IPOTPay, nanti itu teman-teman bisa lihat kok pertumbuhan dari reksadananya itu bagaimana. Nah, dari di RDPU sendiri, reksadana pasar uang di IPOTPay nanti sudah dipilihkan reksadana yang memiliki imbal hasil yang menyenangkan lah istilahnya. Itu. Jadi nanti Sobat IPOT nih, nah itu nanti Sobat IPOT tinggal bisa milih ya Kak ya. Jadi iya betul. Jadi kalau di iPodPay, aplikasi iPodPay, nah Sobat IPOT ini bisa cek dari situ contoh Sukorinvest Money Market Fund. Nanti kita akan ini ya ada di situ ada info dari imbal hasil yang didapat per tahunnya berapa, pertumbuhan imbal hasilnya seperti itu. Nah untuk AUM-nya juga kita kasih infonya di situ juga. Jadi contohnya Sukorinvest tadi kalau AUM yang disyaratkan adalah 10M. Nah, kalau untuk Sukorinvest contohnya itu ada 6,11T. Nanti Sobat IPOT bisa lihat dari situ. Oke, jadi semakin tinggi AUM-nya itu semakin kerjanya semakin bagus ya Kak ya. Dan mungkin dilihat berapa lamanya. Jadi kalau teman-teman Sobat IPOT pakai IPOTPay itu sudah difilter semua otomatis kok. Iya, jadi tinggal milih aja. Nah, jadi, ini kita Oke, saya tambahkan. Jadi kalau misalkan ada yang ini ya AUM-nya biasanya ada yang turun. Nah, ada yang turun di bawah yang sudah disyaratkan. Nah, itu otomatis dia akan dikeluarkan seperti itu. Nah, kalau misalkan Sobat IPOT ini sudah punya reksadananya, nah nanti akan dikasih kesempatan beberapa hari itu nanti diinfo ya Kak Nabila. Jadi nanti akan diinfo untuk menjual reksadananya. Kalau ada reksadana yang turun AUM-nya di bawah yang disyaratkan seperti itu. Betul. Kalau 6 bulan berturut-turut di bawah 10M atau 10M kurang lebih dari 10M itu otomatis nanti akan kayak ditutup dulu gitu, diinformasikan sama kita informasi seperti itu. Disuspend nanti akan diinformasikan. Jadi Sobat IPOT tetap bisa menjual. Tapi kok di IPOT enggak kok. Seandainya kan Sobat IPOT yang di reksadana pasar uang itu pasti sudah difilter. Jadi sudah sesuai dengan betul-betul diteliti oleh tim dari Indo Premier Sekuritas. Oke Kak, ini karena kan waktunya juga sudah lagi mepet. Nah ini kita akan beberapa tadi kayaknya ada pertanyaan saya lihat Kak Imelda. Ini ada yang curhat juga. Ada kata dulu. Kemana ya? Nah, ini ada yang bilang sih
untuk apa namanya pendaftarannya kok ada yang ini kendala di bagian KTP, padahal sudah sesuai. Namun KTP kenapa selalu tidak bisa setiap kali daftar terakhir akan upload KTP, kenapa tidak bisa seperti itu. Mungkin kalau kendala seperti itu nanti konfirmasi aja ke kita by WA ya Kak ya. Mungkin teman-teman bisa atau DM Instagram kami, nanti kami bantu Sobat Ipot itu. Nanti kalau ada kendala-kendala tinggal WA aja kendalanya apa, nanti kita bisa bantu itu. Mungkin ada yang mau ada pertanyaan lagi itu sih ntar nih tadi katanya setelah follow Instagramnya Indo Premier di follow balik sama akun-akun fake-nya gitu Kak. Iya. Kemudian silakan Kak. Kalau seperti itu Sobat Ipot nanti kalau misalkan di ini ya di follow oleh akun oleh fake account, nah itu nanti Sobat Ipot nanti bisa tolong dibantu juga report dan blokir ya Kak Nabila. Jadi bisa diblokir saja. Nah itu. Jadi supaya ya makanya mesti hati-hati juga ya. Jadi untuk follow account Instagramnya Indo Premier. Jadi harus hati-hati, jangan sampai istilahnya Sobat Ipot itu salah. Ada yang ditanyakan langsung aja coba di @ipotmalang atau @ipotsurabaya atau @ipot_indo_premier atau @indo_premier. Nah ini Kak untuk penutup nih, karena kayaknya nggak ada yang ditanyakan, saya sudah nyari ke atas. Kalau yang intinya kalau mengenai pembukaan rekening efek, Sobat Ipot bisa langsung ke DM kita, nanti kita pasti kita bantu, atau ke WhatsApp bisa ke Ipot Malang ke 0838 9917 1410 atau WhatsAppnya Ipot Surabaya. Silahkan Kak Imelda. Ada Sobat Ipot yang ada di Surabaya. Iya, Sobat Ipot Surabaya nih kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nah nanti Sobat Ipot Surabaya bisa kami di 081 35 705 3232. Seperti itu. Iya. Saya ingatnya cuma 32. Gimana nih? Oke, Kak ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Kak Imelda nih buat penutup untuk viewer kita hari ini. Silakan Kak Imelda. Oke, jadi Sobat Ipot, nah ini jadi untuk saya ingin sampaikan, jadi untuk investasi, nah Sobat Ipot bisa mulai dari sekarang, apalagi untuk yang generasi milenial nih, jadi untuk mempersiapkan nanti, jadi pengennya kan kalau bisa pensiun dini ya, jadi nanti bisa punya usaha sendiri. Nah, jadi Sobat Ipot Surabaya dan Sobat Ipot Malang, nah ini bisa siapkan dari sekarang seperti itu. Jadi nanti bisa caranya gimana ya? Caranya cepat-cepat yang belum registrasi iPodPay silakan registrasi dulu ya iPodPay-nya. Nah nanti bisa tempatkan dananya di reksadana pasar uang yang ada tersedia di iPodPay seperti itu. Nah untuk mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Nah apakah jadi untuk iPodPay sendiri? Nah ini sudah terdaftar di OJK. Nah ini sudah diproteksi dengan keamanan sistem keamanan SSL 256 bit. Nah dengan menggunakan 3-layer security ya, jadi seperti password, code, PIN, dan kode OTP. Nah, jadi Sobat Ipot Surabaya ini jangan khawatir, nah karena sistem keamanan kita ini sudah benar-benar diperhatikan benar-benar ya, jadi udah benar-benar rancang untuk sistem keamanannya seperti itu. Nah, untuk sistem verifikasinya pun apabila ada seperti perubahan data atau perubahan bank account seperti itu. Nah, kita memang ada verifikasi yang harus harus ada verifikasinya terlebih dahulu itu untuk keamanan nasabah sendiri seperti itu. Nah, Sobat Ipot, jadi juga saya juga ingin sampaikan juga hati-hati di data pribadi Sobat Ipot sendiri seperti itu. Jadi harap menjaga benar-benar kerahasiaan datanya seperti itu.
Oke. Jadi Nah, tiada ya, lelah, tiada henti, Kak Imelda, kami juga selalu menyampaikan itu. iya, Karena takutnya nanti banyak sekali akun-akun fake yang follow teman-teman. Jadi benar. janganlah dicoba-cobalah ya. Langsung aja kalau ada Iya, kendala apapun ke DM IG kita, ke WhatsApp betul. kita. Gitu. Betul. Silakan Kak Nah, Imelda. iya. Mm. Jadi iPod ini juga hadir dengan terobosan dan inovasi teknologinya yang lebih cepat, nyaman dan aman ya, Sobat iPod. Nah itu. Jadi Sobat iPod tunggu apa Mm-mm. lagi? Nah ini bisa download aplikasinya. Nah yang simple dan user friendly seperti itu. Nanti bisa ini aja unduh dari Play Store. Nah untuk aplikasi iPod Pay atau bisa dari website juga www.ipodpay.com. Jadi kita fleksibel. Oke, oke, terima Oke kasih Kak juga Imelda. untuk Sobat Ipot yang ini ya sudah bergabung dengan kami. Oke, terima kasih juga untuk Kak Nabila yang sudah mengajak IG Live ya, seperti itu. Oke, silakan. Oke. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa Sobat iPod untuk selalu mendisverifikasi investasi. Seandainya contohnya biasanya kita investasi saham, sekarang kita mulai berinvestasi ke reksadana. Kalau Sobat iPod ingin mengikuti edukasi, kebetulan tadi siang kita sudah selesai nih edukasi tentang Iya. reksadana. Kalau Sobat iPod pengen ikut edukasi reksadana, nah di kelas lainnya nanti juga ada ataupun kelas aplikasi atau juga ada kita rutin, jadi nanti bisa buat teman-teman yang ingin lebih tahu lagi, lebih mengenal tentang pasar modal ataupun reksadana di iPod. Oke, untuk itu, Iya. untuk waktunya saya ucapkan juga Kak Imelda terima kasih. Semoga ilmu yang kita sharing, apa ya istilahnya, obrolan yang kita sampaikan tadi itu mengenai aplikasi iPod Pay, mengenai RDPU-nya iPod, itu Iya. bermanfaat buat teman-teman lah, buat referensi lah, paling enggak oke deh, nanti setelah saya punya saham, aku mau referensi lainnya reksadana pasar uang. Untuk itu, Sobat iPod, saya akhiri. Sobat iPod, dimanapun berada, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, Iya. dan semoga Oke. semakin lama semakin bertumbuh dananya. Kemudian saya mengucapkan juga stay safe, stay optimistic. Terima kasih buat Kak Imelda. Selamat sore, sampai Terima kasih. bertemu di IG Live kita yang lainnya.